Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannif wal ulama alladhina kutibat aqwaluhum fi hadzal kitab hafizahumullah rahimahumullah nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi ulumi masyayikhina wa bi ulumil ulama'il 'amilina fid dharain amin. Kitabus Shalah babus sunan allati fi athna'is shalah. Masih dalam kajian salat, bab sunnah-sunnah ketika melaksanakan salat. Kemarin sudah kita bahas sunnah-sunnah sebelum salat. Sekarang sunnah-sunnah ketika lagi salat. Al-awwal, yang pertama, raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Kapan? Wa yusannu fi arba'ati mawadhi', disunnahkan pada 4 tempat. Inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram, wa indar ruku', ketika ruku', wa indal i'tidal, ketika i'tidal, wa indal qiyam minat tasyahhudil awal, dan ketika berdiri dari tasyahud pertama. Jadi ketika kita sholat, kita disunnahkan mengangkat tangan begini, Allahu Akbar, hanya 4 tempat. 1, ketika awal mula sholat, takbiratul ihram, pertama mulai sholat, Allahu Akbar, sunnah. Ingat, mengangkat tangan ketika sholat tidak wajib hukumnya, sunnah. Pertama ketika takbiratul ihram. Yang kedua, ketika kita mau ruku, Allahu Akbar, itu disunahkan angkat tangan. Yang kedua. Yang ketiga, indat tasyahudil awal, indal i'tidal, ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, indal qiyam minat tasyahudil awal, ketika berdiri dari tasyahud yang pertama. Berarti kalau kita sholat isya nanti contohnya, habis rakaat pertama mau berdiri ke rakaat kedua, itu tidak disunnahkan angkat tangan. Sujud rakaat pertama, naik ke rakaat kedua, Allahu Akbar, langsung aja gitu, jangan gini, tidak sunnah. Kalau ada orang angkat tangan gimana? Tidak batal sholatnya, tidak, cuma tidak sunnah. Langsung aja setelah tasyahud awal, naik rakaat ketiga, baru dari tasyahud awal berdiri, baru angkat tangannya. Itu 4 tempat disunahkan mengangkat tangan. Nah, sudah kita kaji kemarin itu sunnah angkat tangan itu. Angkat tangan itu sunnah. Dan ada lagi sunnah di dalam angkat tangan itu, mengangkatnya itu di sejajarkan tangan ke telinga gini. Jangan, walaupun tidak ditempelkan, Allah, tangannya jarinya gak direnggangkan, Allah. Kalau ada orang ngangkat tangannya begini aja, Allahu Akbar, tidak apa-apa, dia cuma dapat sunnah angkat tangan. Nah, kalau orang angkat tangan begini, dapat 2 sunnahnya, dapat sunnah angkat tangan, dapat sunnah posisinya lagi dapat. Nah, kan kadang-kadang ada orang sholat begini aja, Allah, tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak angkat tangan pun tidak apa-apa. Ada orang sholat Allahu Akbar, tidak apa-apa tidak angkat tangan, karena itu bukan termasuk rukun sholat. Kemudian yang kedua, sunnah ketika sholat, wad'ul yadil yumna ala ma'a asabi'iha, meletakkan tangan kanan beserta jari-jarinya ala ku'il yusra, di atas lengan, di atas pergelangan tangan kiri, qabidan, sambil digenggam begini, sambil digenggam, qabidan, menggenggam, asfalas sadri, di bawah dada. Nah, jadi digenggam nih begini. Kalau ada orang begini, tidak apa-apa, sunnahnya begini, nah, di bawah dada. Kalau ada orang di atas dada begini, biarkan dia, tidak apa-apa. Ada orang di bawah pusar, tidak apa-apa. Tidak dipegang pun begini, tangannya lurus, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang masalah kalau dia tak sholat ya, nah, itu yang masalah. Selama dia sholat boleh. Nah,
Atau jangan sampai dia begini, ini begini banyak masalah, nampak banyak utang. Pokok kalau dia di atas dada, mau di bawah dada, mau di busar, mau tidak pegang pun tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, sunnahnya an-nadharu ila maudhi'is sujud. Pandang tempat sujud ketika sholat, jangan lirik sana, lirik sini. Pandang tempat sujud. Kadang-kadang orang buka pintu dia ngelirik gini. Tempat sujud satu titik pandang. Ternyata setelah diteliti oleh dokter, ketika orang mandang tempat sujudnya satu titik itu, sampai ketika dia sujud dipandang itu, ternyata itu buat kesehatan mata, terapi mata. Ketika dia sujud mengencang itu saraf-sarafnya, ketika dia naik lagi kendor, itu bagus buat pandangan mata. Makanya disunnahkan mandang tempat sujud. Tapi kadang-kadang wajib memejamkan mata. Lagi sholat wajib memejamkan mata. Kapan? Kalau di depannya ada orang yang ada sesuatu yang haram. Seperti di depannya ada perempuan buka aurat. Dia lagi sholat, misal dia sholat di masjid atau di rumah, depannya kaca, perempuan berdiri buka aurat, wajib dia tutup matanya. Jangankan lagi sholat, tidak lagi sholat aja kan kita tidak boleh mandang, apalagi lagi sholat. Wajib nutup mata. Dan kadang-kadang menutup mata hukumnya sunnah. Kadang-kadang menutup mata hukumnya sunnah. Apa contohnya? Kalau di depan dia lagi sholat, di depannya ada sesuatu yang mengganggu kekhusyuannya. Dia lagi sholat misalnya, ada gulai kambing depan dia, sate kambing depan dia. Gimana mau sholat khusyuknya itu? Buat lapar. Itu disunnahkan pejamkan mata. Tapi kalau tidak ada yang haram, tidak ada yang mengganggu kekhusyuannya, tidak ada apa-apa depannya, sunnah dibuka matanya. Nah, kemudian kecuali ketika sholat itu tasyahud, ketika asyhadu an la ilaha illallah, ketika illallah itu pandang telunjuknya sampai salam. Sama kunut kalau dia gini, kalau digini tangannya, sunnah kan pandang sini ini. Tapi kalau dia begini, kamu cuma dipandang dua-duanya, pandang bawah lah. Gini ya kalau kunut, mau gini pun boleh, gini pun boleh, tidak apa-apa, tidak masalah. Dan kalau habis kunut tuh tidak disunnahkan gini, tidak. Habis kunut udah gini langsung turun, tidak disunnahkan ngusap ke muka gitu tangannya, tidak. Kemudian jadi sunnahnya ngelihat tempat sujud kecuali ketika illallah. Lihat sini kalau kunut, dia begini tangannya ya pandang tangannya. Kemudian al-khamis yang kelima, saktatus shalah. Disunnahkan diam ketika sholat itu ada beberapa tempat kita disunnahkan diam. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama disunahkan diam nih, baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah. Antara takbiratul ihram dan doa iftitah itu disunahkan diam dulu. Maksudnya gimana? Ketika takbir Allahu akbar, diam dulu. Baru Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira. Di antara takbir dan doa iftitah disunahkan diam sebentar saja. Kemudian diam yang kedua, baina du'ail iftitah wa ta'awud. Antara doa iftitah dan baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kan disunnahkan kan kita kalau baca surah itu, baca Fatihah atau baca surah, disunnahkan kan sebelumnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim dulu. Begitu. Kalau Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim sunnah. Tapi kalau surah-surah yang lain disunnahkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu. Kalau Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim memang wajib, kan termasuk Al-Fatihah gitu. Jadi yang kedua, setelah doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Diam sebentar. Baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnah. A'udzubillahi minasyaitonir rajimnya pelan-pelan ya. Kemudian yang ketiga, baina ta'awud wal Fatihah. Diam yang ketiga antara a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Diam sebentar, baru bismillahirrahmanirrahim. Baru baca Al-Fatihahnya.
Kemudian yang keempat, baina akhiril Fatihah wa amin, antara akhir Fatihah dan amin, waladdallin, amin. Nah, tuh sunnah diam. Sebelum amin tuh diam sekejap. Yang kelima, baina amin wa surah, antara amin dan surah. Amin, diam. Sebelum baca surah diam sebentar. Nah, disebutkan di sini wa yusannu lil imam, disunnahkan bagi imam, tatwiluha, panjangkan diamnya atau lamakan diamnya, fis sholatil jahriyah, di dalam solat yang suara imam dibesarkan. Sunnah kan panjangkan tuh diamnya antara amin dan surah kalau solatnya jahriyah. Solat jahriyah itu apa? Subuh, maghrib, isya, rakaat pertama kedua. Maghrib, isya, rakaat pertama kedua ya. Subuh, maghrib, isya. Itu kan disunahkan imam besarkan suara. Maka ketika imam sudah amin, diam. Lama diamnya, sunnahnya itu lama. Kenapa? Liyatamakkanal ma'mum min qiraatil Fatihah, agar makmum tenang baca Fatihahnya. Kan begini ya, begini hadirin yang rahmati Allah. Amin, diam. Apa tujuannya diam tuh? Tujuannya yang pertama, agar makmum tenang baca Fatihah, tidak terganggu dengan suara imam baca surah. Kalau habis amin langsung baca surah, sedangkan makmum baca Al-Fatihah, kan terganggu makmum tuh dengan suara imam. Satu, terganggu. Yang kedua, makmum tidak fokus mendengar baca surahnya imam. Padahal makmum itu disunnahkan mendengar bacaan surah imam. Makanya imamnya diam dulu, biar makmumnya tenang baca Al-Fatihah. Setelah kelar selesai baca Fatihahnya, imam baru baca surah. Imam baca surah, makmum siap mendengar. Kenapa? Udah selesai dah baca Fatihahnya. Nah, makanya jadi imam tuh panjangkan sedikit, diam, jangan langsung habis amin langsung baca. Beri kesempatan untuk makmum. Kemudian yang keenam, disunnahkan diam baina surah war ruku', antara surah dan ruku'. Selesai baca surah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, diam sebentar. Sunnah, tidak wajib. Itu 6. Gampang nih urutan. Antara takbiratul ihram, doa iftitah. Doa iftitah, ta'awud. Ta'awud, Fatihah. Akhir Fatihah dan amin. Amin dan surah. Akhir surah dan ruku'. Nah, urutan itu. Itu disunnahkan diam di dalam sholat, ada 6. Kemudian sunnah yang ke-6, doa iftitah, membaca doa iftitah yang biasa kita baca. Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallahi wa wasila, inni wajjahtu wajhiya, sampai akhir tuh. Ada juga doa yang lain, doa yang lain. Ada doanya, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Nah, tapi ini jarang kita baca. Yang biasa kita baca itu inni wajjahtu itu. Nah, itu baca. Tapi ada syaratnya. Disunnahkan baca doa iftitah itu ada syaratnya. Yang pertama, an yudrikal imam fil qiyam, dia mendapatkan imam tuh lagi berdiri. Allahu akbar, imam masih berdiri. Tapi kalau imam sudah posisinya ruku, i'tidal, sujud, bukan berdiri, jangan baca doa iftitah, tidak sunnah. Sunnahnya ketika imam, dia mendapatkan imam berdiri. Yang kedua, sunnahnya dia alla yakhafa fawata ba'dil Fatihah idza qara'ahu. Dia tidak khawatir ketinggalan surah Al-Fatihah. Jadi gini maksudnya. Iya, kalau dia imam habis takbir, dia langsung takbir. Imam takbir Allahu akbar, dia langsung takbir Allahu akbar. Sering saya kesampaikan, inti sarinya solat itu ada pada takbir setelah imam. Itu intinya solat. Imam takbir Allahu akbar, kita langsung takbir. Nah, itu kan kita mungkin tuh baca doa kita kan mungkin. Tapi kalau kita masuk solat, imam sudah baca surah, bagaimana? Imam udah baca surah, kita masuk sholat, bagaimana tuh? Sunnah enggak baca iftitah? Kira-kira kan? Kira-kira kalau kita baca iftitah dan Fatihah, selesai enggak nih? Jangan sampai kita baca iftitah, kemudian kita baca Fatihah, belum selesai imam ruku. Maka kalau seperti itu kita kira-kira, apalagi kalau imam baca surahnya pendek. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad. Dia baru masuk salat, Allahu Akbar. Udah, jangan baca iftitah, langsung baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena kalau dia baca iftitah, Fatihahnya mungkin tidak selesai, keburu ruku imamnya. Kalau imam ruku, dia menyelesaikan Fatihah, kemudian imam berdiri, dia baru ruku, kan tidak dapat di satu rakaat. Nah, makanya lihat kondisi. Kalau imam masih berdiri, lihat kondisinya. Kira-kira dia dapat selesaikan Fatihah, boleh dia baca sunnah, baca doa iftitah. Kalau tidak, langsung aja Al-Fatihah. Kemudian alla takuna salatal janazah. Nah, dan salatnya pun bukan salat jenazah. Kalau salat jenazah tidak disunnahkan membaca doa iftitah, langsung Al-Fatihah. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua salawat, takbir ketiga doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Yang keempat, tidak sunnah, tidak wajib baca doa. Baca boleh, tak baca boleh. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Dibaca boleh, tak dibaca boleh. Ini salat jenazah. Tak pakai ruku, tak pakai sujud, pahalanya satu gunung kata Nabi. Ya, sebentar, jangan sampai tidak salat jenazah. Nah itu. Salat jenazah tidak disunnahkan doa iftitah. Kemudian alla yakhafa khurujal waqti, hendaknya dia tidak khawatir keluar waktu. Artinya kalau dia salat sendiri nih. Misalnya kalau dia salat sendiri, waktu mepet, misalnya udah hampir asar, dia belum salat zuhur, hampir asar. Kalau dia baca doa iftitah, nanti dia salatnya bisa keluar waktu nih sampai asar. Maka jangan baca doa iftitah, langsung Al-Fatihah aja. Itu syaratnya, disunnahkan baca doa iftitah. Kemudian sunnah yang ketujuh, at-ta'awudz. Disunnahkan membaca at-ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di setiap rakaat, disunnahkan di setiap rakaat. Dan disunnahkan pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Disunnahkan pelan-pelan walaupun itu dalam salat jahar, salat yang suara dibesarkan. Disunnahkan pelan-pelan. Misalnya rakaat pertama, kedua, subuh, maghrib, isya. Jadi imam tetap pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum dia mengangkat suaranya Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonir rajimnya pelan-pelan dulu. Baik imam atau makmum sunnah itu. Setiap sebelum baca surah Fatihah atau yang lain, baca ta'awudz. Kemudian at-ta'min, disunnahkan membaca amin. Amin. Nah, itu disunnahkan membaca amin itu hendaknya aminnya makmum berbarengan dengan aminnya imam. Karena aminnya imam itu berbarengan dengan doanya malaikat, aminnya malaikat. Jadi kalau imam amin, malaikat itu ikut aminnya imam. Maka kalau makmum aminnya sama dengan imam, berarti doanya dikabulkan Allah SWT. Kan doa kan dalam Fatihah itu kan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah saya ke jalan yang lurus. Terakhir amin, bareng dengan malaikat kabul doanya. Makanya jangan langsung ketika waladhdallin, jangan langsung amin, tunggu imam amin. Imam amin kita ikut amin, berbarengkan, usahakan barengkan amin kita dengan imam, berarti sama dengan malaikat tuh aminnya. Jangan cepat-cepat. Sunnah selanjutnya qira'atu syai'in minal Qur'an ba'dal Fatihah. Disunnahkan membaca surah setelah Al-Fatihah. Sunnahkan membaca surah setelah Al-Fatihah lil imam, bagi imam, wal munfarid, dan orang yang sholat sendirian, wa yusannu kadzalik, dan juga disunnahkan lil makmum, bagi makmum, idza lam yasma' imamahu, kalau dia tidak dengarkan baca surah imam. Jadi berarti makmum tuh disunnahkan baca surah kalau dia tidak mendengarkan surah imam. Kapan? Salat zuhur, asar, rakaat pertama, rakaat kedua. Kan dia tidak dengar imam baca surah, maka makmum juga disunnahkan baca surah. Berarti kalau salat subuh, maghrib, isya, rakaat pertama, kedua, imam kan ngangkat suaranya. Makmum jangan ikut baca surah, makmum dia dengarkan baca surah imam. Nah, kemudian wal afdal salasa ayat fa aktsar. Paling afdal minimal 3 ayat. Minimal tuh sunnahnya minimal 3 ayat. Wa suratun kamilah afdal min ba'di tawilatin min ba'din tawilatin
walau kana al-ba'du atwal minas surah al-ijba. Baca satu surah yang sempurna dibandingkan baca ayat tapi panjang-panjang tapi tidak sempurna, lebih bagus yang mana? Lebih bagus baca satu surah tapi sempurna. Contoh nih, contoh. Ada orang baca surah misalnya Wadduha, tapi dari pertama sampai akhir. Ada orang baca Al-Baqarah, panjang dia baca, 100 ayat dia baca. Al-Baqarah kan panjang, 200 lebih, ya, 280 lebih Al-Baqarah. Dia baca 100, lebih panjang dari Wadduha, tapi tidak selesai dia baca Al-Baqarah. Mana yang afdal? Yang baca surah Wadduha itu. Kenapa? Walaupun dia pendek, tapi satu surah sempurna. Nah, itu lebih utama, lebih afdal. Kemudian ini sunnah-sunnahnya baca surah nih. Wa yusannu qisarul mufassal. Disunnahkan baca surah pendek-pendek fil maghrib. Surah yang mana yang dianggap pendek yang disunnahkan baca di maghrib? Wadduha ila an-nas. Surah Ad-Duha sampai An-Nas. Itu disunnahkan, pilih-pilih antara Ad-Duha dan An-Nas untuk salat maghrib. Pilih. Kemudian yang kedua, subuh dan zuhur. Wa yusannu tiwalul mufassal fi subuh wa zuhur. Disunnahkan panjang. Surah apa? Al-Hujurat ila Amma. Baca surah Al-Hujurat sampai Amma yatasaalun. An-Naba juz 30 tu. Nah, sebelum itu. Berarti akhir juz 29 dari Al-Hujurat sampai akhir juz 29. Itu subuh dan zuhur. Panjang, disunahkan baca panjang kalau zuhur. Yang sedang maghrib pendek, zuhur subuh panjang, yang sedang asar isya. Nah, kalau asar isya wa yusannu awasitul mufassal fil asar wal isya. Itu surah yang sedang min amma ila ad-duha. Berarti dari surah amma yatasaalun, awal juz amma tu, awal juz 30 sampai sebelum wadduha. Sebelum wadduha apa? Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Itu disunnahkan isya sama asar, dari an-naba amma yatasaalun sampai wal laili itu. Itu disunnahkan begitu. Kalau dia tidak baca surah-surah itu bagaimana? Dapat baca, dapat sunnah baca surah. Nah, tapi kalau dia ikut aturan ini, double dia dapat sunnahnya. Sudah dia dapat sunnah baca surah, dia ikut aturan surahnya lagi, jadi dapat double dia. Nah, kayak gini Pak, kayak pakai siwak. Pakai siwak itu kan sunnah. Sudahlah pakai siwak sunnah, dia ikut cara megangnya lagi. Nah, Nabi megangnya gini, berarti kan double dia dapatnya. Cara makainya dia ikut, double lagi dapat. Kalau dia pakai siwak asal-asalan, megangnya asal-asalan, caranya asal-asalan, tetap dapat sunnah. Kenapa? Sunnah pakai siwak. Apalagi dengan cara-caranya. Begitu juga orang habis sholat baca surah. Baca surah apa saja dapat sunnah. Apalagi kalau dia ikuti yang tadi itu dapat double sunnahnya gitu. Kemudian nih, wa yusannu an takunal qiraah ala tartibil mushaf. Disunnahkan membaca surah itu ikut tertib Al-Qur'an, ikut apa tuh aturan Al-Qur'an tuh. Maksudnya gimana? Misalnya rakaat pertama baca Wadduha, rakaat kedua berarti surah setelah Wadduha. Apa saja, mau Alam Nashrah, mau Wattin, mau Iqra, Bismillahirrahmanirrahim khalaq, ya Al-Qalam tuh, mau surah Al-Qadar, mau surah Al-Ila apa, lam yakunil ladzi al-bayyinat, ya lam yakunil ladzina kafaru tuh. Pokoknya kalau udah baca Wadduha rakaat kedua bacanya bawahnya. Jangan habis Wadduha bacanya amma yatasaalun di atasnya. Hendak sunnah itu gitu. Hendak membatalkan sholat, tidak. Cuman bertentangan dengan sunnah. Jadi kalau baca ayat harus ayat apa disunnahkan ayat setelahnya. Kemudian wa yusannul ityan bil warid. Nah, disunnahkan membaca surah-surah itu yang sudah dianjurkan Nabi kayak tadi itu. Ya. Maghrib, Isya, apa? Maghrib yang pendek-pendek dari Wadduha sampai akhirnya begitulah. Kemudian disunnahkan juga tuh baca surah As-Sajdah rakaat pertama dan Hal Ata 'alal Insan rakaat kedua pada subuh Jumat. Ya. Alif Lam Mim Sajdah rakaat pertama, rakaat keduanya Hal Ata 'alal Insan. Makanya kalau yang mau
Sini baca itu. Sajadah ya. Rakaat pertama. Kedua atal insan enggak? Oh ini bagi dua. Sebenarnya itu diselesaikan. Kalau enggak hafal buka handphone enggak apa-apa. Yang penting jangan 3 kali gerakan berturut-turut. Yang jadi imam boleh sebelum apa? Sebelum sholat buka dulu aplikasi handphonenya. Buka. Masukkan sini. Contoh nih. Dia yang jadi imam. Setelah amin, kan diam nih, ambil handphonenya. 1. Jangan 3 kali gerakan berturut-turut. 2. Kan? Kalau jari kan enggak apa-apa, 1000 kali enggak apa-apa kalau jari. Nah gini kan. Baca. Selesai surah sajadah, tutup, Allahu Akbar. Kalau orang dulu Qur'annya dipegang gini. Pegang. Begitu mau ruku, sampingnya ada meja. Taruh di meja gini Qur'annya. Pas berdiri ambil lagi. Kalau sekarang itu kan ada handphone. Nah, gitu. Selesai, tutup aplikasinya, ruku. Pas sujud taruh di lantai, kan? Sujud. Pas mau naik, ambil lagi handphonenya. Allahu Akbar. Selesai amin. Orang baca surah, gini tangannya. Buka. Hal ata 'alal insan. Baca. Sunnah tuh. Bukan sunnah dibagi 2. Sunnah baca. Rakaat pertama tuh baca dari awal sampai akhir. Surah sajadah. Kalau mau ambil sunnah, ambil semuanya. Artinya kalau itu baca setengah, belum sempurna sunnah itu. Ya, baca sempurna. Nah, kalau kira-kira kaki bergegar, jangan nak sholat. Bagus sholat. Ya, kira-kira sholat kan lumayan lama tuh kan. Makanya kalau udah malam Jumat, jangan malam-malam amat tidur. Besok mau sholat masjid soalnya. Imam baca surah panjang. Biar tidak ngambang. Awal-awal sedikit tidur. Sunnah tuh setiap Jumat subuh. Rakaat kedua hal ata 'alal insan hinun minad dari itu. Baca sampai akhir rakaat kedua nih. Baca yang bagus-bagus sih kayak suaranya, ini tak ada agak terasa. Diri lama-lama kan kalau suaranya bagus. Nah. Kemudian yang ke-11 surah Su'alur Rahmah inda ayatir rahmah. Ketika mendengar ayat tentang rahmat Allah, minta rahmat. Ketika dengar ayat tentang azab, berlindung dari siksaan Allah. Apa contohnya tuh? Contohnya surah Hal Ata 'alal Insan tuh, ayat terakhirnya. Hal Ata 'alal Insan tuh ayat terakhirnya ada firman Allah, yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Kan gitu. Allah itu memasukkan orang-orang yang dikehendakinya pada rahmatnya. Ketika kita mendengar ayat rahmat tuh doa, Allahumma adkhilna fi rahmatik. Artinya Allahumma ya Allah, adkhilna masukkan kami fi rahmatik di dalam rahmatmu. Nah, itu sunnah tuh. Apalagi ketika mendengar ayat tentang azab, apa contohnya? Di surah Al-Insan juga ayat 31. وَالظَّالِمِينَ عَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Tentang azab, doa, Allahumma ajirna min azabik. Allahumma ajirna min azabik. Ya Allah, jauhkan kami dari siksaanmu. Seperti di surah itu juga tuh. Biasa dibaca Jumat rakaat kedua. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terakhir tuh, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Doanya, Allahumma adkhilnal jannah bighairi hisab. Allahumma ya Allah, adkhilnal jannah, masukkan kami ke surga bighairi hisab, tanpa hitung-hitungan. Kan gitu. Sebelumnya apa sebelumnya tuh? Sama kaifa rafi'at wal jibal kaifa nusibat. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Doa, Allahumma ajirna min azabik. Kadang-kadang kalau saya jadi imam Jumat tuh, saya diam tuh. Kira makmum saya lupa baca ayat. Kan? Nah, masa apa tuh itu? Innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Baca Allahumma ajirna min azabik. Berlindung ya Allah, jauhkan kami dari
siksaanmu. Kalau ada imam diam ketika baca ayat itu, jangan kita ingatkan, dia bukan lupa. Dia sedang berdoa berlindung kepada Allah dari siksaan Allah. Nah, kemudian kan lanjut lagi dia baca tuh. Inna ilaina iyabahum umma inna alaina hisabahum. Baca lagi doa itu sunnah. Wa Allahumma adkhilnal jannah bi ghairi hisab. Allahumma adkhilna artinya ya Allah masukkan kami al jannah ke surga bi ghairi hisab, tanpa hitung-hitungan. Nah, itu doa. Kemudian al-jahru fi mawdhi'ihi wal israr fi mawdhi'ihi. Angkat suara pada tempatnya, jangan angkat suara pada bukan pada tempatnya. Artinya ketika rakaat pertama, rakaat kedua, subuh, maghrib, isya, disunnahkan angkat suara. Tidak wajib ya, sunnah angkat suara. Selain rakaat pertama, kedua, subuh, maghrib, isya, selainnya disunnahkan jangan angkat suara, silent, pelan. Minimal harus dia sendiri yang dengar. Jangan pula saking pelannya dia pun tak dengar baca Al-Fatihah, kan tak sah solatnya. Saking pelannya qomat kamit ya. Tak dengar, tak boleh, harus dengar kan. Nah, jadi itu sunnah. Kalau ada orang dia misalnya dia salat zuhur, dia angkat suaranya Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana itu hukumnya? Tidak batal salatnya, cuman makruh. Makruh artinya tidak disenangi sama Allah. Kenapa? Bertentangan dengan sunnah. Makanya kalau ada orang besarkan suaranya, sholatnya tidak batal. Biasanya kadang-kadang lupa. Maklum banyak pikiran. Kadang-kadang sholat zuhur diangkat suara. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tengah-tengah baru ingat dia. Gimana, batal tidak sholatnya? Tidak. Karena membesarkan dan memelankan suara itu bukan hal yang membatalkan sholat. Tidak. Sunnah. Cuman kalau ditentang, hukumnya makruh. Tidak sampai membatalkan sholat. Kemudian masih panjang nih sunnah-sunnahnya nih. Allah alam, nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat. Naam. Wallahu alam bisawab. Katanya ada pengumuman. Silakan Ustaz.